Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pemirsa kurma rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat kita, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat kesehatan yang telah kita dapat hingga saat ini dalam bulan Ramadan ini, sehingga kita masih dapat menjalankan ibadah bulan puasa dengan lancar, dengan hikmat. Tak lupa salawat serta salam tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW dan keluarga serta para sahabatnya. Pemirsa kurma rahimakumullah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kultum singkat mengenai dua nikmat yang terlalaikan oleh manusia. Sungguh menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia adalah sebuah pekerjaan yang sulit. Bagaimana tidak, Allah mengatakan bahwa jika seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka tidak akan sanggup menghitungnya. Itu adalah pekerjaan yang sia-sia. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim. Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surat An-Nahl ayat 18. Mayoritas manusia banyak yang tertipu jika Allah berikan nikmat, padahal nikmat yang diberi akan dipertanggungjawabkan kelak di hari akhir nanti. Nabi SAW bersabda, kedua kaki seorang hamba tidaklah berpindah pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai umurnya, di manakah ia habiskan, ilmunya, di manakah ia amalkan, hartanya, bagaimana cara ia mendapatkannya dan ia infakkan, dan mengenai badannya, di manakah usangnya. Hadis riwayat At-Tirmizi Sahih. Ingatlah bahwa 4 hal di atas akan ditanya kelak pada hari kiamat, yaitu umur, ilmu, harta, dan badannya. Oleh karena itu, ketika seorang mendapatkan nikmat namun tidak ia gunakan untuk taat, maka itu adalah sebuah musibah. Sebagaimana perkataan Abu Hasyim dalam Hilyatul Aulia, setiap nikmat yang tidak kita gunakan untuk taat, maka itu adalah musibah. Di antara sekian banyak nikmat yang telah Allah berikan, ada dua nikmat manusia yang lalai darinya. Nikmat tersebut ialah kesehatan dan waktu luang. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2416 dari Ibnu Abbas. Pemirsa kurma rahimakumullah, nikmat yang pertama ialah kesehatan. Banyak manusia yang sehat namun tertipu dengan kesehatannya. Ia tak gunakan kesehatannya untuk taat, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun justru nikmat kesehatan itu untuk bermaksiat, sementara di luar sana ada sebagian orang yang ingin melakukan ketaatan, beribadah kepada Allah namun terhalang tak mampu melakukannya
dikarenakan sakit yang diderita. Padahal badan yang sehat akan ditanyakan, digunakan untuk apa? Apakah digunakan untuk mendatangi majelis ilmu, majelis pendidikan, ataukah mendatangi tempat-tempat bermaksiat? Barulah ia tersadar ketika terbaring lemah tak berdaya karena sakit, sehingga penyesalan akan barulah datang karena menyia-nyiakan kesehatan yang diberikan oleh Allah untuk bermaksiat. Pemirsa rahimakumullah, nikmat yang kedua ialah waktu luang. Waktu adalah sesuatu yang terus berputar dan tidak dapat kembali lagi. Oleh karena itu, betapa banyak manusia yang tersesali oleh waktu. Waktunya hanya berlalu begitu saja tanpa ada manfaat dan faedahnya. Hidupnya hanya menghabiskan waktu dan menyia-nyiakan penyesalan umur. Waktu ibarat pedang bermata dua, jika digunakan untuk kebaikan, maka baik pula untuk diri kita. Sebaliknya, jika digunakan untuk keburukan, maka dampak buruk akan terjadi di kemudian hari. Betapa tidak, sebagian orang menghabiskan waktunya untuk bermaksiat, namun tatkala ia sedang senja atau sudah tua, maka ia akan menangisi, menyesali masa tuanya karena ia tak menghabiskan waktu yang diberikan oleh Allah dan umurnya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa rahimakumullah, ketahuilah bahwa dua hal di atas adalah nikmat yang patut kita syukuri, patut kita teladani tatkala terkumpul di dalam diri seorang muslim, karena Allah sudah berfirman dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Tuhanmu mengatakan, sungguh jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Tapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Maka dari itu, kita sebagai seorang muslim wajib mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.